وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قد قال تعالى في آياته الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, segenap pengurus masjid dan pengurus wilayah, berkhusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab referensi Riyadhul Badi'ah, yang malam ini di halaman 55 dari bawah baris keempat ada faslun wa sunanul faraid. Bahasan kita pada malam ini adalah sunnah solat. Solat sunnah. Mohon maaf, solat sunnah. Silakan dicari di halaman 55 baris keempat dari bawah. Dan kita langsung saja buka ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah, seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu bertaklim, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, disertai dengan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, dihasilkan semua maksud dan hajat kita, terutama Fatihah ini untuk saudara-saudara kita di Palestina yang sedang mempertahankan kehidupan. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati malib hadal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik hadirin, silakan diperhatikan di halaman 55. Kajian pada malam ini penting banget kita pelajari, penting banget kita ingat, karena di beberapa daerah masih ada yang tidak memberlakukan sholat sunnah qobliyah maghrib. Bahkan mereka mengatakan sholat sunnah qobliyah maghrib itu haram hukumnya karena dilaksanakan setelah sholat asar. Betulkah begitu? Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal, yang pasal malam ini akan menjelaskan fi nawafil sholati, untuk menjelaskan sholat sunnah. Wa sunanul faraidi sintani wa ishruna, dan sholat sunnah dari sholat fardu itu ada 20
rakaat. Dengan sebutan lain adalah sholat setelah dan sesudah sholat fardu. Jumlahnya ada 22 rakaat. Sebutan lain adalah rawatib, ya. Ashrun minha muakkadatun. 10 rakaat dari sholat sunnah itu muakkadatun, ialah sunnah muakkadah atau sunnah muakkad. Di antara 22 jumlah total, 10-nya adalah masuk sholat sunnah muakkadah atau sering kita sebut sholat sunnah muakkad. Di mana saja sholat sunnah muakkad? Wahia, ialah sholat sunnah yaitu 2 rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, sunnah muakkad. Wa rakaatani qabla zuhri, dan 2 rakaat sebelum zuhur, sunnah muakkad. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya sholat zuhur, sunnah muakkad. Wa rakaatani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat sesudah sholat maghrib, sunnah muakkad. Wa rakaatani ba'dal isya'i, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Jumlahnya 10. Di antara sholat yang 5 semuanya punya muakkad kecuali sholat asar. Sholat asar tidak punya sunnah muakkad, tetapi kenapa jumlahnya 10? Karena zuhur yang memborong sholat sunnah muakkad, baik qobliyah maupun ba'diyah. Subuh hanya qobliyah 2 rakaat, isya hanya ba'diyah 2 rakaat, begitu juga maghrib hanya ba'diyah 2 rakaat, diambil qobliyah zuhur 2 dan ba'diyah zuhur 2 menjadi 10 rakaat, itu yang muakkad. Selanjutnya wasinta asyara ghairu muakkadatin, dan 12 rakaat itu ghairu muakkadatin, bukan sunnah muakkad. Sementara yang 12 lagi sisa yang dari 10 adalah sunnah ghair muakkad. Kalau Bapak sungguh-sungguh sibuk pada waktu ini, boleh meninggalkan yang ghair muakkad ini. Tapi yang muakkad mohon jangan sampai ditinggalkan, karena yang muakkad tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ghair muakkad silahkan saja. Sampai-sampai di dalam kitab Sapinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis sholat asar melaksanakan sholat sunnah. Lalu sahabat memperhatikan, merasa bingung. Sahabat mengatakan, bukankah kemarin Rasulullah mengatakan tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar? Tapi kenapa hari ini Rasulullah melaksanakan sholat sunnah setelah asar? Maka sahabat penasaran, menunggu Rasulullah selesai sholat. Setelah selesai sholat, Rasulullah ditanya oleh para sahabat. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah Tuhan mengatakan kemarin tidak ada sholat sunnah setelah asar?" Kata Rasulullah, "Iya. Tapi kenapa barusan Tuhan melaksanakan sholat sunnah ba'da asar?" Apa jawaban Rasulullah? Lihat di dalam kitab Safinatun Najah. Inilah qadha ba'diyah zuhur. Subhanallah.
Sholat sunnah ba'diyah ditinggalkan oleh Rasulullah masih diqadha. Hebatnya Rasulullah yang pada sudah dijamin masuk surga, sudah dianggap kekasihnya Allah, meninggalkan sholat sunnah masih diqadha. Kita umatnya dijamin nggak masuk surga? Dianggap kekasih Allah enggak? Bagaimana kalau kita meninggalkan sholat sunnah? Diqadha apa enggak? Jangankan sholat sunnah, yang wajib aja masih berantakan. Betul? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ghair muakkad ini ada 12, wahya rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah sholat zuhur, ziyadatan alal muakkadati, sebagai tambahan atas sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah ghair muakkad ini dilaksanakan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur sebagai tambahan atas sunnah muakkad tadi. Kalau di jumlah total waktu zuhur itu kita melaksanakan sholat, jumlahnya ada 12 rakaat. Qobliyah ghair muakkad 2, qobliyah muakkadnya 2, zuhurnya 4, kemudian ba'diyah muakkadnya 2, ba'diyah ghair muakkadnya 2. Waktu zuhur melaksanakan sholat 12 rakaat. Di hadisin, karena sebuah hadis mengatakan man wadhaba ala arba'in qabla zuhri, siapa orang yang konsisten dan konsekuen melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sesudah sholat zuhur, maka Rasulullah menjamin haramahullahu 'alan nar, maka orang itu akan diharamkan oleh Allah atas sentuhan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana dengan Jum'ah wa Jum'ah kazuhri? Melaksanakan sholat Jum'ah sebagaimana sholat zuhur. Falaha arba'un qobliyatun wa arba'un ba'diyatun. Qobliyah Jumat 4 rakaat dan ba'diyah Jumat juga 4 rakaat. In kanat mughniyatan anil zuhri. Kalau sholat Jumat itu sah, tidak butuh lagi sholat zuhur. Mantap udah. Masih kedengaran? Enggak. Tes. Kedengaran? Baik. Akal manusia enggak kalah sama hujan. Lanjut. Wa arba'un qoblal asri, dan 4 rakaat sebelum sholat asar. Sebelum sholat asar kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat kali 2, totalnya 4 rakaat. Dan ingat, itu semua sunnah ghair muakkad. Ini juga menarik hadisnya. Di hadisin, karena ada sebuah hadis, rahimahullahu amron, Allah akan menyayangi imra'an, kepada seseorang, shalla qoblal asri arba'an, yang melaksanakan sholat sebelum asar 4 rakaat. Allah akan menyayangi seseorang
yang konsisten dan konsekuen melaksanakan sholat qobliyah asar sebanyak 4 rakaat. Bapak pengen disayang sama Allah, pengen dicintai sama Allah, pengen dikasih sayang sama Allah, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Hadisnya ada di dalam kitab ini. Maka payam bagi al-muhafadzatu 'alaiha raja'a dukhuli fi da'watihi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita dianjurkan untuk mempertahankan 4 rakaat sebelum asar, maka diharapkan kita masuk ke dalam doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah 8. Dohor 4, asar 4, jumlahnya 8. 4 lagi di mana? Warakatani qablal maghribi, dan 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Nah, sebelum sholat maghrib ada referensinya, ada kitabnya. Jangan mengharamkan sholat sunnah sebelum maghrib, karena kitabnya jelas ada. Riyadul Bani'ah. Adapun orang yang mengatakan haram melaksanakan qobliyah maghrib karena dilaksanakannya setelah sholat asar, orang itu otaknya nggak lurus, orang itu otaknya miring. Saya setuju, walaupun tidak sampai batas haram, makruh orang sholat setelah sholat asar. Saya setuju, dia mengatakan haram tapi tidak makruh, walaupun makruh tahrim. Tetapi pertanyaannya kemudian, melaksanakan qobliyah maghrib ini di waktu asar apa sudah di waktu maghrib? Hah? Sekali lagi, kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah maghrib ini dilaksanakannya di waktu asar apa di waktu maghrib? Asar apa maghrib? Maghrib. Karena kita melaksanakan qobliyah itu setelah azan maghrib. Adzan maghrib itu pertanda masuknya waktu maghrib, berarti sholat yang kita laksanakan sudah di waktu maghrib. Bagaimana kena haram habis asar? Ini udah maghrib bos, bukan asar lagi. Otaknya nggak lurus, agak miring dikit mungkin. Baik, 12 sholat sunnah ghair muakkad. Amal witru, dan adapun sholat witir, fahuwa sunnatun mustaqillatun, maka itu sunnah yang terpencil. Adapun sholat witir itu tidak ada hubungannya dengan waktu zuhur, tidak ada hubungannya dengan waktu asar, maghrib dan isya, karena dia adalah sholat sunnah yang berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan sholat fardu, bukan rawatib, bukan. Dan witir itu ternyata wahuwa afdalu jami'is sunan, sholat witir adalah paling utama di antara sholat sunnah at-tabi'ati lil faraidi, yang disebut sholat sunnah rawatib. Kesimpulannya, walhasil, kesimpulannya anak Abdullah nafli salatu id. Yang utama adalah salat Idul Akbar, Idul Adha, fa asghar, Idul Fitri, wa khusufun fasisqa, fa witrun, fa rakaat fajrin, fa baqiyatur rawatib. 4 tarawih, salat tarawih itu nomor kesekian. Utamanya salat witir.
Yang paling pertama adalah Idul Adha, kemudian disusul Idul Fitri, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, sholat istisqa, witir 2 rakaat fajar, lalu sholat sunnah rawatib. Dan setelah sholat sunnah rawatib, tarawih itu nomor kesekian afdolnya. Wa aqalluhu, dan paling sedikitnya sholat witir itu ada rakaatun, 1 rakaat. Kalau mau ngirit sholat witir cukup 1 rakaat. Wa aksaruhu, dan yang paling banyak sholat witir ihda asyrata, ialah 11 rakaat. Kalau pengen melaksanakan witir sebanyak-banyaknya, laksanakan sebanyak 11 rakaat. Ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul di Mekah melaksanakan sholat witir. Sholatnya 11 rakaat. Tahun 98 kebetulan saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk tarawih di Mekah. Tarawih di Mekah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 itu masjid biasa-biasa saja, sepenuhnya saja. Dan sholat tarawihnya sama, 20 plus 3, 20 tarawih, 3 witirnya. Begitu masuk ke tanggal 21 di Masjidil Haram Mekah, saya tarawih cuma 20 rakaat ditutup dengan doa kamilin. Saya bingung, kok jadi kurang ini. Dan tanggal 21 masjid yang sebesar Masjidil Haram sudah tidak mampu lagi menampung jamaah sampai ke jalan-jalan. Kalau kita nggak buka di masjid, buka di hotel, buka di rumah, mau tarawih ke masjid, saya jamin insya Allah kebagian tempat di jalan raya atau di parkiran. Kita berangkat habis maghrib, kebagian tempat di parkiran. Berbeda dengan di Sapina, kita berangkat ke masjid, pintunya masih dikunci. Saya tanya sama teman yang sudah mukim lama di Mekah, kenapa kita sholat tarawih cuma 20 rakaat, tidak ada witir? Apa dia bilang? Nanti witirnya kita dipanggil lagi jam 3 malam. Persis jam 3 malam di Mekah ada suara panggilan dari Masjidil Haram, as-salatu jami'ah. Bangun semua jam 3 sholat witir, dan sholat witirnya itu 11 rakaat. Jadi mohon maaf Mas Bro, yang 11 rakaat itu Rasulullah bukan taraweh, witir. Jangan ikutin masjid sebelah ya, yang 11 rakaat. Kan ada masjid sebelah sono ya. Sono apa sono? Oh sono. Itu bukan taraweh, witir. Yang 11 itu witir. Tarawehnya berapa Rasulullah taraweh? Wallahu a'lam. Karena Rasulullah tidak pernah sholat taraweh berjamaah. Mereka mengatakan Rasulullah sholat tarawehnya itu 11 rakaat. Tidak boleh mengikuti kalau tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tanya sama mereka, kapan Rasulullah sholat tarawih berjamaah? Kapan Rasulullah sholat tarawih berjamaah? Kapan? Seumur hidup Rasulullah tidak pernah sholat tarawih berjamaah. Begitu Rasulullah sholat tarawih di masjid, sahabat pada curiga, lihat di depan masjid, ini sholat Rasulullah sholat apa? Tanya Umi Siti Aisyah, Umi, itu Rasulullah sholat apa? Sholat tarawih. Sahabat yang tahu mengumumkan kepada sahabat yang lain, yuk kita besok malam sholat tarawih, karena Rasul sholat tarawih. Begitu ditunggu Rasulullah ingin berjamaah sholat tarawih dengan sahabat,
Rasulullah tidak datang, ternyata sholatnya di rumah. Begitu sahabat yang tidak ada yang nunggu, Rasulullah sholat tarawih lagi di masjid sendirian. Seumur hidup Rasulullah tidak pernah sholat tarawih berjamaah. Jadi kalau mereka ngikutin Rasulullah, sejarahnya kapan Rasulullah sholat tarawih berjamaah? Katanya yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak boleh dilakukan oleh kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa adnal kamal salasu rakaatin, dan serendahnya kesempurnaan witir itu ialah 3 rakaat. Ternyata selama ini kita sholat witir setiap malam Ramadan itu 3 rakaat, itu kelasnya kelas rendahan. Yang terendah itu 3 rakaat. Cuman sayangnya Bapak tidak bisa ngelihat kitab kuningnya, karena di masjid ini nggak ada proyektornya. Saya yakin di belakang ada yang bawa kitab kuningnya. Ingat, untuk salat witir wayanwi bil akhiratil witra, yang diniatin sholat witir itu adalah sholat yang 1 rakaat yang terakhir. Itulah yang disebut witir. Witir itu artinya ganjil. Kita melaksanakan sebelum witir 2 rakaat. 2 rakaat, 2 itu ganjil apa genap? Berarti bukan witir. Yang witir itu wayanwi bil akhirati al witra. Salat sunnah witir adalah salat sunnah yang terakhir, yang 1 rakaat itu yang namanya witir. Lalu salat sunnah yang sebelumnya 2 rakaat yang kita lakukan, wa yutakhayyaru fi ghairiha bi baina salatil lail, dan sebelumnya itu bisa diniatkan salatil lail, usolli sunnatan laili rak'ataini lillahi ta'ala wa maqdamatil witri, atau niatnya usolli sunnatan minal witri lillahi ta'ala, atau usolli sunnatan maqdamatil witri lillahi ta'ala wa sunnatu rak'ataini minal witri li anna ba'duhu wa la yu'ayyan bi rak'ataini witran. Dan tidak sah kita melaksanakan sholat 2 rakaat itu dengan niat witir, tidak sah. Wala yasihu, dan tidak sah ayyanwiya, seseorang berniat birrakaataini dengan sholat 2 rakaat itu witran, niat witir, tidak sah. Li'annahuma syaf'un, karena 2 rakaat itu adalah genap, la witrun, bukan ganjil. Nah, ingat baik-baik. Wala yasihu, ingat baik-baik, dan tidak sah fa'luhu, mengerjakan sholat witir itu illa ba'da sholatil isya, kecuali setelah kita melaksanakan sholat isya. Resapkan bahasa saya. Tidak sah melaksanakan sholat witir kecuali sesudah sholat isya, walaupun belum masuk waktu isya. Saya ulangi, takut dianggap salah saya ngomong. Sholat witir itu harus dilaksanakan setelah sholat isya, walaupun belum masuk waktu isya. Sholat witir itu tidak sah dilaksanakan kalau belum sholat isya, walaupun sudah masuk waktu isya. Maksudnya bagaimana? Pikir sendiri dah. Silakan diskusiin.
Nah di tengahnya Bapak, pantes saya di Mekah itu diajak sholat witir jam 3. Di sini dikatakan wa yusannu, dan disunahkan ja'luhu, menjadikan sholat witir itu akhir sholatil lail, di akhir sholat malam. Maka di Mekah witirnya jam 3. Memang sunnah begitu. Wa yamtaddu waktuhu, dan memanjang waktunya sholat witir ila tulil fajri shadiq, sampai terbit fajar shadiq. Sampai sebelum subuh masih berkenan waktu witir. Jam 3, setengah 4. Kalau subuhnya jam 4, setengah 4 juga masih ada kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah witir. Wa ikhrajuhu an waktihi, dan mengeluarkan sholat witir dari waktunya, tidak melaksanakan witir apalagi di bulan suci Ramadan bila udrin, tanpa adanya udur, padahal tidak kemana-mana, tidak sedang apa-apa, cuman pegang HP terus dari sore sampai subuh, pegang HP terus sehingga tidak sempat melaksanakan sholat witir. Itu makruhun, hukumnya makruh. Bahkan watarkuhu bil kulliyah, dan meninggalkan sholat witir secara keseluruhannya, sama sekali tidak pernah melaksanakan sholat witir, maka hukumnya asyaddu karahatin, itu lebih kuat makruhnya, bahkan sampai ke batas nanti makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Hadirin, itulah sholat sunnah yang kita bahas pada malam ini. Ada 2 level. Ada sholat sunnah yang berhubungan dengan waktu, ada sholat sunnah yang tidak ada hubungan dengan waktu. Belum lagi kita akan membahas sholat sunnah berhubungan dengan peristiwa semacam tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.